Shalom, saya Nayshala Elisha Rambu Emusitipu, saya dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan melakukan tugas bahasa Indonesia, yaitu mempresentasikan tentang ceramah. Teks ceramah merupakan sebuah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi baik pengetahuan maupun informasi umum untuk disampaikan di depan orang banyak oleh orang atau pakar yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seringkali ceramah disamakan dengan pidato maupun khotbah, namun ketiganya merupakan hal yang berbeda. Ceramah menyampaikan informasi yang bersifat umum dan mencakup semua bidang, sedangkan khotbah menyampaikan hal-hal berbau keagamaan, dan pidato cenderung lebih persuasif. Ciri-ciri dari ceramah, yang pertama dapat memberikan informasi yang dapat memperluas wawasan pendengar. Yang kedua disampaikan oleh orang yang ahli atau pakar dalam bidangnya. Yang ketiga, terdapat ajakan atau persuasif untuk mengubah atau melakukan sesuatu. Kemudian yang keempat, terdapat komunikasi dua arah, artinya ada pembicara dan ada pendengar. Dan yang kelima, bisa disampaikan secara langsung ataupun melalui media. Informasi dalam ceramah disebut pula penerangan informasi. Bersifat publisitas, artinya ditujukan untuk umum. Jenis-jenis informasi dalam ceramah dibedakan menjadi 5. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan kegunaannya. Yang termasuk dalam informasi jenis ini yaitu yang pertama, ada informasi yang menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua, informasi yang mengajari pembaca atau informasi edukatif. Dan yang ketiga, informasi yang hanya menyenangkan pembaca, bersifat fiksional atau hayalan. Kemudian, informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajiannya. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, penyajian di media massa, dikenal dengan bentuk tulisan, foto, kartun, ataupun karikatur. Yang kedua, penyajian dalam bentuk tulisan, dikenal dengan bentuk berita, artikel, resensi, dan karya fiksi. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung, sehingga informasi tersebut dibagi menjadi informasi daerah, informasi nasional, dan informasi internasional atau mancanegara. Yang berikut informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang kehidupan yang ada, seperti bidang musik, bidang sastra, bidang industri, bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, informasi berdasarkan bidang kepentingan. Itu ada informasi yang berkaitan dengan keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Yang kedua, informasi yang berkaitan dengan perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Yang ketiga, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas. Dan yang keempat, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh dan merubah sesuatu. Materi berikutnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat merupakan kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antara klausa tidak sederajat. Adapun jenis-jenis dari kalimat majemuk bertingkat, yang pertama, yang berhubungan dengan akibat ditandai dengan kata penghubung sehingga. Contohnya, dia lupa mengumpulkan tugasnya sehingga dia tidak mendapatkan nilai tugasnya. Yang berikut, informasi yang berhubungan dengan cara ditandai dengan konjungsi dengan. Contohnya, dia berhasil masuk kampus impiannya dengan lebih meningkatkan nilainya di setiap mata pelajaran jurusan. Yang ketiga, berhubungan dengan sangkalan, ditandai dengan konjungsi seolah-olah atau seakan-akan. Contohnya, Ayu diam saja, seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi. Ayu memarahinya seakan-akan ia sendiri tidak bersalah. Yang berikut berhubungan dengan kenyataan ditandai dengan konjungsi padahal sedangkan. Contohnya, Ayu diam saja padahal ia mengetahui kebenarannya. Kemudian, Ayu sudah bersiap-siap untuk pergi, sedangkan teman-temannya belum ada yang datang. Yang berikut berhubungan dengan hasil ditandai dengan konjungsi maka. Contohnya, Ayu sudah belajar, maka ia pasti dapat menjawab soal dengan benar. Yang berikut, yang berhubungan dengan atributif ditandai dengan konjungsi yang. Lelaki yang berseragam itu seorang pelajar SMA. Dan yang terakhir, berhubungan dengan penjelasan ditandai dengan konjungsi bahwa, yaitu, dan merupakan.
Contohnya, Ayu mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apapun. Wanita itu merupakan ibunya. Dia bertemu teman lamanya, yaitu Ayu. Yang berikut ada struktur dari teks ceramah. Yang pertama ada pendahuluan atau tesis. Dalam pendahuluan atau tesis ini terdapat 3 hal penting, yaitu yang pertama ada isu, yang kedua ada masalah, dan yang ketiga ada pandangan penulis terkait tesis. Dan struktur yang kedua adalah isi atau rangkaian argumen. Terdapat 2 hal penting di dalamnya, yaitu mencakup fakta dan argumen penulis. Dan yang ketiga, struktur yang ketiga adalah penutup atau penegasan kembali, yaitu dibedakan berdasarkan 2 bagian, yaitu ada kesimpulan dan ada rangkuman. Materi berikutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Adapun kaidah kebahasaan dari teks ceramah yaitu yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan orang kedua jamak. Yang kedua, menggunakan kata persuasif. Yang ketiga, menggunakan kata teknis atau istilah. Yang keempat, menggunakan kata hubungan argumentasi, yaitu berhubungan dengan sebab akibat. Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja mental. Berikut ada beberapa topik yang dapat dijadikan sebagai bahan ceramah, yaitu dapat berupa pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman dalam pekerjaan, minat kalayak, pelajaran di sekolah, masalah keagamaan, peristiwa hangat dan pembicaraan publik, bahkan biografi tokoh terkenal. Adapun tujuan dari ceramah dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dibagi menjadi 3, yaitu informatif, rekreatif, dan persuasif. Ceramah informatif ditujukan kepada pembaca atau pendengar ceramah untuk menambah wawasan pengetahuan. Ceramah rekreatif ditujukan kepada para pembaca atau pendengar ceramah agar merasa terhibur. Dan ceramah persuasif ditujukan kepada pembaca atau pendengar ceramah untuk mempercayai, menyetujui, atau mengikuti ajakan pembicara. Dan tujuan yang kedua adalah tujuan khusus, yaitu rincian dari tujuan umum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan shalom.